Banyak orang bilang warung itu laris karena masakannya yang enak. Saya juga berpikir seperti itu awalnya. Sampai siang itu saya melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Di setiap meja ada makhluk yang berwajah hitam yang menjilati setiap makanan para pembeli. Anehnya, pemilik warung langsung menatap saya waktu itu, seolah-olah dia tahu bahwa saya bisa melihat ia dan makhluk-makhluknya. Iya, kembali lagi di kisah mistis. Teman-teman, jadi hari ini dan di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang sales. Sebut saja sales ini adalah Bayu. Bayu merupakan seorang sales dan pekerjaan Bayu biasanya adalah berkeliling di sekitaran pasar yang berada di. Dan kejadian tersebut sekitar 5 tahun yang lalu, kata Bayu. Dan di awal cerita, Bayu menegaskan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk percaya dengan ceritanya. Dan ia hanya menyampaikan semenjak hari itu, semenjak kejadian tersebut, ia tidak lagi berani makan di tempat itu. Cerita bermula ketika di siang hari, waktu itu cuaca lumayan bagus. Matahari terik seperti biasa. Bayu baru saja selesai menawarkan barangnya atau produknya ke beberapa warung-warung yang berada di seputaran pasar di sana. Dan waktu itu perut Bayu pun mulai lapar. Dan Bayu pun iseng bertanya kepada salah satu orang yang berada di sana. Dan seorang pedagang pun berkata, "Mas, kalau mau makan yang enak, cobalah ke warung Bu Rini. Di sana pelanggannya luar biasa ramai, pasti makanannya enak di sana," kata pedagang di sana. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang, Bayu pun menuju ke warung yang ditunjukkan oleh pedagang yang tadi. Dan Bayu pun dari kejauhan sudah melihat bahwa warung yang ditunjukkan tadi memang betul-betul ramai. Padahal dari kejauhan Bayu melihatnya. Hampir semua meja terisi waktu itu. Dan orang-orang di sana rela untuk berdiri mengantri agar bisa makan di sana. Dan ketika Bayu melihat itu, Bayu pun sontak berpikir, kalau pelanggannya seramai ini, makanannya pasti enak, pikir Bayu waktu itu. Dan setelah itu Bayu pun ke sana untuk ikut mengantri bersama orang-orang di sana. Setelah kurang lebih 15-30 menit kemudian, Bayu pun mendapatkan tempat duduk di sana. Dan kebetulan tempat duduk Bayu ini adalah posisinya di pojok ruangan. Dan warung tersebut pun terlihat nampak sederhana karena temboknya masih berbahan papan dan di belakangnya ada dapur yang terbuka, kata Bayu. Warung itu sederhana, dindingnya terbuat dari papan dan di belakang warung terdapat dapur yang terbuka. Pemilik warung tersebut adalah seorang perempuan yang sudah tua, kurang lebih 60 tahun, kata Bayu. Dan semua orang memanggilnya Ibu Rini. Dan Bu Rini ini sudah terkenal di daerah sana karena warungnya sangat ramai dan sangat penuh setiap harinya. Dan masakannya katanya memang enak-enak di sana. Dan beberapa orang di sana memang sudah menjadi langganan Ibu Rini. Dan singkat cerita, makanannya pun datang. Dan saat Bayu akan mengambil sendok, tiba-tiba Bayu mencium aroma melati yang sangat kuat waktu itu. Sangat menyengat. Padahal waktu itu tidak ada sama sekali bunga di dekat warung atau di sekitar warungnya Bu Rini. Dan sontak ketika itu Bayu pun mengangkat kepalanya. Dan saat itulah Bayu melihat sesuatu yang membuat tangannya tidak bisa bergerak waktu itu. Di depan mejanya Bayu terlihat ada seorang pria yang sedang makan bakso dengan sangat lahap. Namun di sampingnya
berlutut sesosok makhluk yang sangat kurus dengan kulit yang hitam pekat, hitam legam. Matanya putih seluruhnya, lidahnya sangat panjang, dan Bayu melihat dengan jelas sesosok itu menjilati kuah dan makanan dari pria tersebut. Setiap kali sendok itu akan masuk ke dalam mulut pria itu, pasti selalu dijilati oleh makhluk yang kurus dan hitam legam itu. Anehnya di sana, pria tersebut tidak menyadari apapun. Pria tersebut tidak bereaksi sama sekali. Dan waktu itu Bayu pun mengusap matanya dengan tisu, berharap ia salah melihat waktu itu. Dan ketika ia membuka matanya kembali dan melihat meja lainnya, jantung Bayu seketika hampir berhenti pada saat itu. Karena di seluruh meja-meja yang ada di sana, di seluruh pelanggan yang ada di sana, terdapat makhluk yang sama seperti yang dilihat di depan matanya. Ada yang menjilat lauk, ada yang meniup-niup minuman, bahkan ada yang menempel di punggung pelanggan sambil tersenyum, kata Bayu. Dan tidak ada satupun pembeli di sana yang menyadari hal tersebut. Dan di sana Bayu pun mulai berkeringat dingin pada saat itu. Karena saking takutnya, saking ngerinya kejadian atau momen tersebut. Dan saat itu pun Bayu sudah berniat sekali ingin pergi, berdiri dan beranjak dari tempat tersebut. Namun belum sempat Bayu ini bangkit dari tempat duduknya, Bayu merasakan ada seorang yang sedang memperhatikannya. Kemudian Bayu pun dengan pelan menoleh ke arah dapur dengan perasaan campur aduk waktu itu. Dan benar saja, Bu Rini dilihatnya Bayu sedang berdiri di dapur. Bu Rini ini diam, kata Bayu, tidak lagi melayani pelanggan. Tatapannya lurus ke arah Bayu. Dan seketika senyum Bu Rini tersebut perlahan mulai hilang. Dan dengan suara pelan dan hanya bisa didengar oleh Bayu, Bu Rini pun mengatakan, "Mas, makan saja, jangan melihat ke meja lain." Itu yang didengar oleh Bayu. Dan anehnya, pada saat ia mendengar suara Bu Rini tersebut, orang-orang di meja lain di sebelah dia tidak ada yang mendengar hal tersebut. Bahkan mereka masih lahap menyantap makanannya. Dan waktu itu Bayu pun diam membeku di sana. Bayu pun heran, mana mungkin Bu Rini ini tahu apa yang sedang Bayu pikirkan, apa yang sedang Bayu lihat. Dan pada saat itu Bayu pun langsung menundukkan kepalanya. Jantungnya berdegup kencang. Dan Bayu pun mulai mencoba berpikir bahwa hal tadi tersebut hanyalah halusinasinya karena terlalu lelah bekerja. Dan pelan-pelan Bayu pun mulai mengambil sendoknya. Namun baru satu suapan saja terdengar suara berbisik di telinganya Bayu. "Jangan dimakan." Dan ketika mendengar hal tersebut, Bayu pun spontan menjatuhkan sendoknya. Suara itu begitu jelas, kata Bayu, di telinga Bayu persis sekali. Padahal orang-orang di sana, di sekitar sana, masih sibuk menyantap makanannya. Dan saat Bayu ini kembali mengangkat kepalanya, makhluk yang tadinya berada di meja depan sudah berdiri sambil menatap lurus ke arah Bayu ini. Lidah panjangnya menjulur ke arah Bayu sambil tersenyum saat itu. Lalu perlahan menunjuk ke arah dapur. Dan kemudian Bayu pun mengikuti arah jari dari makhluk itu. Dan Bayu melihat Ibu Rini masih berdiri di sana. Dan sontak tatapan Bayu dan Bu Rini pun bertemu. Kali ini Bu Rini ini tidak tersenyum. Ia hanya berkata dengan pelan, "Mas, kalau sudah lihat, jangan diceritakan kepada siapapun."
Kalimat tersebut membuat Bayu semakin berinding di sana. Karena hanya Bayu yang bisa mendengarnya, hanya Bayu yang bisa melihatnya waktu itu. Dan ketika itu dengan panik sekali, Bayu pun mengeluarkan uangnya dan menaruh uangnya di atas meja. Dan seketika itu Bayu pun langsung meninggalkan warung tersebut. Saat melewati pintu warung tersebut, Bayu pun sekilas menoleh kembali. Warung yang tadinya penuh sesak tiba-tiba terasa sangat sunyi sekali. Semua pembeli berhenti makan dan sontak menoleh ke arah Bayu. Karena mungkin Bayu ini mencurigakan waktu itu. Karena dia tanpa dimakan makanannya, dia langsung pergi meninggalkan uang di sana. Dengan ekspresi yang ketakutan dan tegang di sana, membuat orang-orang yang makan di sana melihat Bayu dengan aneh, dengan heran. Ini kenapa orang ini? Nah pada saat Bayu hendak pergi, makhluk-makhluk hitam itu seolah-olah ingin mengantar Bayu waktu itu. Karena makhluk hitam itu sontak juga berdiri mengikuti Bayu. Hanya saja kata Bayu tidak sampai di luar, hanya sampai di pintu warung tersebut. Dan malam harinya Bayu pun menceritakan pengalamannya atau kejadian tersebut kepada salah satu pedagang di sekitar pasar di sana. Dan pedagang ini memang sudah berdagang puluhan tahun di sana. Dan ketika mendengar cerita dari Bayu ini, wajah pedagang tersebut sontak berubah, menegang. Dan pedagang tersebut pun hanya berkata, sudah banyak ada orang yang melihat hal tersebut, hanya saja tidak ada yang berani bercerita. Dan Bayu pun bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa tidak ada satupun orang yang berani membahasnya? Dan pedagang tersebut mengatakan dulu ada orang yang menuduh warung tersebut menggunakan penglaris. Minggu kemudian ia pun sakit keras hingga akhirnya harus pindah dari kota ini. Dan saya pun tidak tahu apakah cerita itu benar atau hanya kebetulan, kata pedagang itu. Yang saya tahu, saya tidak pernah kembali makan di tempat itu, sambung pedagang tersebut. Dan singkat cerita, setahun pun berlalu. Dan Bayu pun kembali melewati pasar tersebut karena pekerjaan. Rasa penasaran Bayu kembali membuat Bayu mencari warung Bu Rini. Namun yang Bayu lihat adalah warungnya sudah kosong. Dan Bayu pun di sana bertanya kepada para pedagang di sekitar warung tersebut. Dan kalian tahu apa jawaban dari pedagang yang ditanya Bayu? Bu Rini sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Bayu pun hanya bisa mengangguk waktu itu. Dan sebelum pergi, Bayu pun menyempatkan diri untuk melihat bekas warung yang sudah kosong tersebut. Kata Bayu ingin melihat untuk terakhir kalinya. Entah karena cahaya matahari atau lain sebagainya, Bayu pun merasakan melihat sesosok perempuan tua yang sedang berdiri di balik jendela. Sosok itu tersenyum tipis lalu mengangkat tangannya seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Dan waktu itu Bayu pun langsung berjalan pergi tanpa menoleh lagi ke belakang. Dan sampai saat ini pun Bayu masih meragukan apakah yang dilihatnya itu benar-benar realita atau hanya halusinasi semata, kata Bayu. Namun satu hal yang Bayu pesankan di cerita ini, tidak selalu warung yang ramai menyimpan cerita yang sama seperti cerita Bayu ini. Namun sejak hari itu Bayu pun selalu berdoa ketika sebelum makan dan dimanapun, kata Bayu. Nah, itu cerita dari Bayu yang bekerja sebagai seorang sales yang bekerja di lapangan, yang akhirnya ketemu dengan kejadian yang ia alami tersebut. Dan teman-teman, jika teman-teman memiliki kisah ataupun cerita
pribadi kalian, bisa kalian kirimkan lewat email yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan ceritakan bersama-sama. Dan jika kalian suka dengan konten serupa, mohon komentar dan like-nya. Jangan lupa tunggu kisah-kisah di episode selanjutnya. Dan cerita Bayu pun berakhir sampai di sini.